Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dadi selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan pengaruh pengguna bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Kelompok kami beranggotakan Dianita Sari, Lanang Andika, Dania Salsabila, dan Safira Damayanti. Berikutnya. Presentasi kami meliputi bab 1, yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu ada bab 2, yaitu pembahasan masalah yang berisikan pengertian bahasa, bahasa Indonesia, dan bahasa gaul. Lalu ada pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Lalu ada cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul pada remaja, dan juga dampak penggunaan bahasa gaul. Ada juga bab 3 yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Berikutnya. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Berikutnya. Pembahasan 1.1 yaitu latar belakang. Bahasa adalah identitas dari suatu negara ataupun wilayah yang digunakan sebagai alat komunikasi utama. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan ide dan pendapat serta hubungan sosial lainnya. Dalam perkembangannya, pemakaian bahasa Indonesia mulai bergeser digantikan dengan pemakaian bahasa remaja, yang disebut dengan bahasa gaul. Pemakaian bahasa gaul tidak hanya dipakai oleh remaja, tak jarang orang berpendidikan pun menggunakan bahasa gaul ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, baik dalam waktu formal maupun non-formal, yang mengakibatkan penggunaan bahasa menjadi tidak baik dan tidak benar. Alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tetap terjaga. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi, sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Berikutnya. Yaitu pembahasan 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk menjawab pertanyaan mengenai yang pertama, apa pengertian dari bahasa Indonesia dan bahasa gaul? Yang kedua, bagaimana pengaruh pengguna bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Yang keempat, apa dampak dari penggunaan bahasa gaul? Berikutnya. Yaitu pembahasan 1.3 tujuan. Tujuan penulisan makalah ini antara lain, yang pertama untuk mengetahui pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul, yang kedua untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, yang ketiga untuk mengetahui cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja, yang keempat untuk mengetahui dampak dari penggunaan bahasa gaul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dania Salsabila. Berikutnya 1.4 manfaat. Makalah ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pembaca, tidak hanya teoritis namun juga praktis, mengenai pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia, dampak dari penggunaan bahasa gaul, dan cara mengatasi pemakaian bahasa Indonesia. Yang kedua, bab 2 pembahasan masalah. Berikutnya 2.1 pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Bahasa berasal dari udara yang keluar dari paru-paru, menggetarkan pita suara di kerongkongan, dan kemudian terujar lewat mulut. Yang kedua, pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Yang ketiga, pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan maupun plesetan. Berikutnya materi 2.2,
pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Berikut ini pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak lagi memakai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan antara lain, surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Yang kelima, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara, mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dianita Sari. Berikutnya, pembahasan 2.2.1 contoh. Yang pertama itu ada alay, singkatan dari anak layangan, yaitu orang-orang kampung yang bergaya norak. Alay sering diidentikan dengan hal-hal yang norak dan narsis. Yang kedua itu ada lebay, merupakan hiperbola dan singkatan dari kata berlebihan. Dan yang terakhir itu ada garing. Kata ini merupakan kata dari bahasa Sunda yang berarti tidak lucu, karena seringnya digunakan dalam pembicaraan. Akhirnya kata ini pun menjadi populer di beberapa kota besar di luar Jawa Barat. Berikutnya, pembahasan 2.2.2, contoh perbandingan penggunaan bahasa gaul dengan bahasa Indonesia dalam kalimat. Yang pertama itu ada alay, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Lihatlah baju yang dia kenakan warnanya sungguh norak. Bahasa gaulnya, lihat deh, baju yang dia pakai alay banget warnanya. Yang kedua itu ada lebay, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya. Apabila berbicara terhadap orang lain tidak perlu berlebihan. Bahasa gaulnya, kalau berbicara dengan orang lain tidak perlu lebay. Garing. Bahasa Indonesia yang baik dan benarnya, guyonan yang disampaikan orang itu tidak lucu. Bahasa gaulnya, guyonan yang disampaikan orang itu garing sekali. Berikutnya, pembahasan 2.3 mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul pada remaja. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan, perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah dituntut dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa mendatang akan semakin meningkat. Berikutnya, berkaitan dengan pemakaian bahasa gaul dalam dunia nyata dan dunia fiksi yang menyebabkan intervensi ke dalam bahasa Indonesia dan pergeseran bahasa Indonesia di atas, ada hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain 1. Menyadarkan masyarakat Indonesia terutama pada penerus bangsa, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bahasa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik itu film layar lebar maupun sinetron. Yang keempat, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lana Andika. Materi berikutnya 2.4 yaitu dampak penggunaan bahasa gaul. Dampak penggunaan bahasa gaul di sini ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul. Asalkan bahasa ini dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Sementara itu, dampak negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berikutnya. Bab 3 penutup. Berikutnya. 3.1 kesimpulan. Dari penulisan karya ilmiah di atas mengenai pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia,
dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul, singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia akan berdampak pada lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya dalam masyarakat, terutama di kalangan para remaja. Berikutnya. 3.2 Saran. Berdasarkan hasil pembahasan dari makalah ini, penulis memberi beberapa saran. Di antaranya, 1. Diharapkan untuk para remaja agar lebih mengedepankan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dibanding menggunakan bahasa gaul agar dapat menjaga eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, diharapkan untuk masyarakat, terutama para remaja, agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi sehari-hari. Yang ketiga, untuk para remaja diharapkan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar guna mengasah kemampuan mereka dalam berbahasa. Berikutnya. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan dari audiens kepada kelompok penyaji. Berikutnya. Ini ada daftar pustaka mengenai teori-teori yang dimasukkan kepada pembahasan dari presentasi kelompok kami. Berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.